Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bang Soal Lengkap. Semoga teman-teman mendapat manfaat dari video ini. Kali ini kita akan membahas soal pendidikan agama Islam untuk kelas 3. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa pastikan teman-teman lakukan like, share, dan subscribe pada channel ini. Nyalakan tombol lonceng agar teman-teman selalu mendapat info terbaru dan terupdate dari kami. Langsung saja kita mulai untuk soal nomor 1. Seorang pelajar bernama Budi. Budi adalah seorang siswa dari salah satu sekolah yang terkenal di kota Surabaya. Walaupun dia bersekolah di sekolah yang dapat dikatakan mahal, keadaan keluarganya biasa-biasa saja, bahkan bisa dibilang kurang. Karena tekad kuat Budi untuk mendapatkan ilmu, ia rela melakukan apa saja agar dapat belajar di sekolah tersebut. Karena keadaan keluarganya yang serba kekurangan, setiap pulang sekolah Budi harus membantu ayahnya bekerja. Karena ayah Budi seorang nelayan, maka ia harus membantu untuk menjualkan hasil tangkapan ayahnya ke pasar. Budi ke pasar dengan bersepeda, karena keluarga Budi tidak memiliki kendaraan selain sepeda itu. Selain digunakan untuk membawa ikan ke pasar, sepeda itu juga digunakannya untuk menempuh perjalanan ke sekolah. Budi melakukan pekerjaan itu semata-mata untuk membantu ayahnya untuk mencukupi kebutuhan sekolahnya. Karena Budi selalu giat membantu ayahnya, mereka selalu membayar uang bulanan Budi tepat waktu. Karakter Budi adalah titik-titik. A. Pekerja keras. B. Lemah lembut. C. Rendah hati. D. Sombong atau angkuh. Jawaban yang benar adalah A. Karakter Budi yaitu pekerja keras. Lalu nomor 2, di bawah ini merupakan pengertian ramah, kecuali A. Baik hati dan menarik budi bahasanya. B. Tidak suka bercakap-cakap. C. Manis tutur kata dan sikapnya. D. Suka bergaul dan menyenangkan dalam pergaulan. Jawaban yang benar adalah B. Tidak suka bercakap-cakap. Lalu nomor 3. Nabi Muhammad SAW bersama pamannya berdagang ke titik-titik. A. Yunani. B. Mekah. C. Madinah. D. Syam. 3. Jawaban yang benar yaitu D. Berdagang ke negeri Syam. Lalu nomor 4. An-Nasr artinya adalah A. Fajar. B. Matahari. C. Pertolongan. D. Kemuliaan. Jawaban yang benar yaitu C. Artinya adalah pertolongan. Lalu nomor 5. Allah berbeda dengan titik-titik. A. Makhluk. B. Teman. C. Anak. D. Saudara. Jawaban yang benar adalah A. Allah berbeda dengan makhluk. Nomor 6. Siswa-siswi yang secara sadar menaati segala tata tertib sekolah yang berlaku merupakan contoh perilaku A. Menjaga kesehatan. B. Membantu orang lain. C. Bertanggung jawab. D. Rendah hati. Jawaban yang benar adalah C. Tanggung jawab. Lalu nomor 7. Sesudah Rena pulang sekolah, Rena mengerjakan tugas dari sekolah. Setelah itu, Rena beristirahat dan makan siang. Setelah makan siang, Rena pun bermain bersama teman-teman tentang banyak hal yang akan ia lakukan. Rena pun terkadang tidur dan tidak bermain bersama teman-teman. Biasanya sesudah bermain, Rena beristirahat di rumah, kemudian Rena mengaji.
Setelah bermain dan beristirahat, biasanya Rena A. Makan, B. Mengaji, C. Tidur, D. Bermain. Jawaban yang benar adalah B. Setelah bermain dan beristirahat, biasanya Rena mengaji. Nomor 8. Riwayat sungaiku kini. Bersih, jernih, dan asri itulah sungaiku dahulu. Di sanalah tempatku bermain bersama teman-teman. Kami sangat senang berenang, memancing, dan mencari ikan bersama-sama. Sungaiku juga menjadi tempat tinggal puluhan jenis ikan yang berenang-renang dengan bebasnya. Jernihnya sungaiku dahulu bahkan sering kami gunakan untuk minum. Setiap sore, para ibu dan gadis desa selalu mandi dan mencuci di sana. Tak hanya itu, sungaiku juga sering digunakan sebagai irigasi untuk mengairi ribuan hektar ladang petani. Namun, kini sungaiku telah tercemar oleh tumpahan limbah pabrik yang sangat mematikan. Limbah-limbah tersebut telah merusak sungai dan meracuni semua kehidupan di sana. Jernih dan bersihnya sungai kini telah berganti menjadi keruh dan dipenuhi oleh busa-busa limbah beracun. Tak ada lagi tempat bermain bagi kami. Tak ada lagi ikan-ikan di sungai kami. Semuanya telah hilang tergantikan dengan bau yang tidak sedap. Marilah kita selamatkan sungai kita dengan menghentikan limbah-limbah yang masuk ke dalam sungai, sehingga sungai kita yang dahulu jernih dan bersih kembali lagi. Kisah di atas menceritakan tentang pentingnya A. Menjaga pola makan, B. Menjaga pola mandi, C. Menjaga kebersihan, D. Menjaga ikan, D. Menjaga kebersihan. Jawaban yang benar adalah D. Pentingnya menjaga kebersihan. Nomor 9. Anak dalam keluarga berusaha untuk belajar dengan bersungguh-sungguh agar dapat berbakti pada orang tuanya. Kalimat di atas merupakan contoh perilaku A. Berbakti kepada orang tua, B. Giat belajar, C. Rendah hati, D. Sederhana. Jawaban yang benar adalah B. Contoh perilaku giat belajar. Lalu nomor 10. Abu Hurairah yang tinggal berbeda rumah dengan ibunya selalu menyempatkan diri untuk berdiri di depan pintu sang ibu dan mengucapkan, "Keselamatan dan rahmat Allah serta barokahnya untukmu, wahai ibuku." Kemudian dijawab oleh sang ibu, "Dan keselamatan serta rahmat Allah serta barokahnya untukmu, wahai anakku." Lalu setelah itu Abu Hurairah berkata, "Semoga Allah menyayangimu karena telah mendidikku sejak kecil." Lanjut ibunya membalas, "Dan semoga Allah memberi rahmat kepadamu karena telah berbakti kepadaku saat aku berusia lanjut." Hal yang sama juga dilakukan oleh Abu Hurairah saat dirinya akan memasuki rumah. Kitab Adab Al-Mufrad Imam Bukhari. Hadis di atas menceritakan tentang sikap A. Menjaga kesehatan, B. Rendah hati, C. Berbakti kepada orang tua, D. Keras kepala. Jawaban yang benar yaitu C. Berbakti kepada orang tua. Nomor 11. Tawadu secara bahasa artinya A. Rendah hati, B. Rendah diri, C. Besar kepala, D. Panjang tangan. Jawaban yang benar adalah A. Rendah hati. Nomor 12. Gambar di samping menunjukkan sikap titik-titik. A. Tidak bertanggung jawab, B. Bertanggung jawab, C.
tidak peduli, D. Peduli. Jawaban yang benar yaitu D. Menunjukkan sikap peduli. Nomor 13. Sholat itu adalah tiang agama Islam. Maka barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah mendirikan agama Islam itu. Dan barang siapa titik-titik, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. A. Menjunjungnya, B. Merobohkannya, C. Mendirikannya, D. Mempedulikannya. Jawaban yang benar adalah B. Merobohkannya. Nomor 14. Nabi yang diberi kelebihan memiliki wajah tampan yaitu A. Nabi Idris alaihi salam, B. Nabi Soleh alaihi salam, C. Nabi Yusuf alaihi salam, D. Nabi Syuaib alaihi salam. Jawaban yang benar adalah C. Nabi Yusuf alaihi salam. Lalu nomor 15. Nabi Syuaib berasal dari suku Madian. Suku Madian adalah orang-orang Arab yang tinggal di sebuah daerah bernama Ma'an di pinggiran negeri Syam. Saat ini Syam dikenal sebagai negeri Syria. Kaum Madian kebanyakan bekerja sebagai pedagang karena kota mereka tempat persinggahan kafilah-kafilah dagang. Kaum Madian tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyembah berhala. Selain syirik, ada kebiasaan buruk yang suka dilakukan kaum Madian, yaitu suka berbuat curang. Mereka mengurangi takaran dan timbangan jika mereka menjual suatu barang. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Syuaib alaihi salam untuk menyeru mereka supaya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyekutukannya. Orang-orang Arab yang tinggal di sebuah daerah bernama Ma'an di pinggiran negeri Syam bernama suku A. Madian, B. Quraisy, C. Bani Adi bin Ka'ab, D. Bani Muharib bin Fihr. Jawaban yang benar yaitu A. Bernama suku Madian. Nah, teman-teman, kita langsung saja lanjut ke soal esai nomor 1. Sikap apakah yang ditampakkan oleh anak-anak pada gambar di samping? Jawabannya yaitu mandiri. Di sini terlihat anak-anak sedang membuka kaos kaki sendiri. Lalu nomor 2. Nah, ada sebuah cerita, mari kita bacakan bersama-sama. Kiosku harapanku. Pada hari Selasa, menjadi hari yang sangat berat bagiku. Pada pagi itu, sinar matahari bersinar dengan cerahnya. Pak Joni bangun pagi-pagi buta untuk pergi ke pasar untuk berdagang. Semua dagangan sudah siap untuk dijual. Barang-barang yang dijual Pak Joni adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Setelah sampai di pasar, ia membuka kios tempat ia berjualan. Pak Joni seketika terkejut karena melihat kiosnya berantakan, barang-barang tidak tertata dengan rapi. Setelah beberapa saat ia memeriksa barang, ternyata ada beberapa dagangan yang dicuri oleh penjahat. Ia pun segera melaporkan keadaan kiosnya ke kantor polisi. Setelah polisi datang dan memeriksa olah TKP, beberapa saat kemudian polisi berhasil menangkap sang pelaku. Pertanyaannya, apa inti cerita pada teks bacaan di atas? Jelaskan. Nah, jawabannya yaitu dalam menghadapi setiap cobaan, kita harus selalu sabar dan menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 3, berapa jumlah ayat pada surah An-Nasr?
Jawabannya yaitu ada 3 ayat. Lalu nomor 4, tuliskan bunyi An-Nasr ayat ketiga. Jawabannya yaitu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nomor 5, bagaimana cara bertanggung jawab pada ibadah kita dalam hal sholat? Jawabannya yaitu mengerjakan sholat di awal waktu. Nomor 6, jelaskan arti tawadu menurut istilah yang tepat. Jawabannya yaitu tawadu adalah sikap merendahkan hati baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 7, tuliskan peribahasa berdasarkan gambar di atas. Yaitu, barang siapa menegakkan sholat berarti telah menegakkan agama. Barang siapa meninggalkan sholat berarti meruntuhkan agama. Lalu nomor 8, tuliskan hikmah mengerjakan sholat minimal 3. Yaitu, selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disiplin waktu. Lalu nomor 9, berilah cerita singkat kisah Nabi Yusuf bersatu kembali dengan keluarganya. Jawabannya yaitu, sebelum sampai ke rumah, ayah mereka berkata bahwa sesungguhnya aku telah mencium keberadaan Yusuf yang masih hidup. Maka benarlah, ketika mereka tiba, jubah Yusuf diusapkan ke wajahnya dan muncullah kegembiraan di hati ayah. Penglihatan ayahnya pun dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala telah pulih kembali. Saudara-saudara Yusuf alaihi salam dan ayahnya segera berangkat menuju Mesir. Nabi Yusuf alaihi salam menyambut kedatangan keluarganya. Nabi Yusuf langsung duduk di samping ayahnya. Setelah selesai pertemuan, seluruh keluarga Yusuf diminta tinggal di istana. Kemudian, Nabi Yusuf alaihi salam menyatakan, inilah mimpiku sewaktu masih kecil dulu. Melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadaku. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkannya dengan banyak kebaikan kepadaku dan membebaskanku dari penjara serta mempertemukan kita kembali. Nah, untuk soal nomor 10, berilah cerita singkat kisah kebinasaan kaum Madian. Jawabannya yaitu, kaum Madian benar-benar ingkar. Kebenaran telah ditolak dan mereka menentang ajakan Nabi Syu'aib alaihi salam. Sedangkan Nabi Syu'aib telah bersabar. Nabi Syu'aib alaihi salam merasa khawatir terhadap kaumnya akan azab yang menimpa mereka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan kaum Madian. Mereka disambar petir yang sangat keras disertai dengan gempa yang sangat kuat, sehingga mati bergelimpangan. Kaum Madian dibinasakan dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menolak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, alhamdulillah teman-teman, untuk soal pilihan ganda dan esai telah kita bahas semua. Semoga bermanfaat, dan bagi teman-teman yang membutuhkan file bisa langsung hubungi kami. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.